Secara singkat, saat ini Sensei telah tiba di kaki Gunung Merapi. Tama mengeluh karena lapar setelah berjalan cukup lama. Jadi mereka semua memutuskan untuk beristirahat sejenak. Sensei terbangun dan merasa lapar juga. Ketika diberi roti, Sensei menolaknya karena hanya ingin makan tahu rebus. Untungnya, Anete yang baik hati segera mencatat permintaan itu dan berencana untuk mencari tahu rebus di kota terdekat. Sebelum melanjutkan perjalanan, Anete menjelaskan bahwa sementara ini mereka akan pergi ke kuil terdekat, yaitu Kuil Zuaiten. Tujuan Anete saat ini adalah berkeliling dunia untuk menemukan 4 kuil yang telah memanggil para pahlawan. Lebih tepatnya, Anete sedang mencari keberadaan Sachan, orang yang sedang dicari oleh Sensei. Mungkin saja, dari keempat kuil tersebut, ada yang telah memanggil Sachan ke dunia isekai ini. Sebenarnya, keempat pahlawan tersebut akan diberi tugas untuk mengalahkan Raja Iblis yang berada di tengah benua. Namun, tujuan Sensei bukanlah itu. Dia ingin mencari Sachan. Oleh karena itu, Anete perlu mengumpulkan informasi terlebih dahulu dari keempat kuil tersebut. Tama pun merasa heran. Seriuskah mereka akan berkeliling dunia? Anete kemudian mengungkapkan bahwa sebenarnya dia tidak ingin melibatkan Sensei dalam bahaya, terutama dalam menghadapi Raja Iblis. Tama menyimpulkan bahwa Anete mungkin telah jatuh cinta. Namun, Anete menyangkalnya dan mengatakan bahwa apa yang dia lakukan hanyalah untuk membalas budi karena Sensei telah memberikan harapan baru di saat Anete merasa terpuruk dalam pekerjaannya. Tapi tiba-tiba Anete jadi kesal. Bagaimana jika Sachan ternyata adalah kekasih Sensei? Rasa cemburu itu muncul. Makin jelas bahwa Anete sudah jatuh cinta. Ketika Tama mengatakan akan menemani Anete sampai tiba di kampung halamannya, Anete malah merasa kesal karena dia sebenarnya hanya ingin berdua saja dengan Sensei. Untuk urusan kuil Zuaiten, Anete bisa masuk kapan saja karena kuil itu dijaga oleh teman baiknya. Tiba-tiba, Sensei digigit oleh kelelawar itu. Tapi yang lebih mengejutkan lagi adalah ternyata surat pengantar itu tidak sampai ke tujuan. Sebaliknya, surat itu ternyata adalah surat pengunduran diri dari pekerjaan sebagai penjaga kuil. Karena kelelawar itu terlihat lucu dan ramah, Sensei memberinya nama Melos. Setelah itu, Sensei langsung kembali tidur. Sementara Anete masih panik karena surat pengantar tidak sampai ke kuil. Tidak lama kemudian, sesuatu yang sangat berbahaya muncul. Dengan hanya satu raungan, kedua gadis itu langsung membeku ketakutan. Namun, muncul seorang penjinak naga yang memerintahkan sang naga untuk berhenti menakut-nakuti mereka. Dengan beberapa mantra, sang naga menjadi jinak di hadapan para gadis ini. Penjinak naga tersebut lantas menyuruh Anete dan teman-temannya untuk segera pergi dari sana sebelum ada yang terluka. Namun, tiba-tiba Sensei bangun dan meminta makan. Anete langsung memperkenalkan Sensei sebagai pahlawan yang dipanggil ke dunia ini. Namun, bukannya tenang. Pengenalan tersebut justru membuat gadis itu semakin marah dan berniat membunuh mereka semua. Ternyata, gadis ini adalah Waldelia, Raja Iblis yang penuh kemurkaan. Beruntung, mereka semua selamat berkat perlindungan dari Anete. Tapi tiba-tiba Anete dan Tama tak bisa bergerak karena terkena sihir dari Waldelia. Ketika Waldelia bersiap untuk menghabisi mereka, Sensei dengan cepat maju ke depan dan menghadapi Waldelia, meminta agar kedua gadis itu tidak dilibatkan karena lawan sebenarnya adalah dirinya. Dengan kata lain, ini adalah pertarungan pribadi antara Sensei dan Waldelia. Seperti biasa, Sensei tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, karena yang dia inginkan hanyalah kematian. Dan inilah yang terjadi. Akhirnya, tokoh utama kita, Sensei, telah mati, membuat Anete dan Tama pingsan karena kelelahan. Namun, tak lama kemudian, Sensei kembali bangkit dengan senyum tipis, menyebutkan bahwa serangan barusan dipenuhi dengan kebencian yang sangat kuat. Rasanya seperti sesuatu yang pernah Sensei alami sebelumnya. Pada masa itu, Sensei juga pernah melakukan hal yang sama, bahkan sempat mengirimkan surat ancaman. Intinya, saat itu, Sensei telah kehilangan akal, dibutakan oleh kebencian yang mendalam. Oleh karena itu, Sensei dapat merasakan penderitaan yang dirasakan oleh Waldelia, yang terlihat jelas dari mata penuh kesedihannya. Kemudian, Sensei berkata, "Bisakah kau beritahu apa alasannya?" Namun, Waldelia malah langsung melarikan diri, meninggalkan rasa penasaran tentang siapa sebenarnya Sensei.
悲しい目をしているかな、お嬢さん。 Secara singkat, di Kuilswaiten, Sensei dan kedua gadis tiba dalam keadaan lemah. Diangkut oleh Melos, Anete segera meminta temannya untuk menyembuhkan Sensei yang sedang sekarat. Keesokan harinya, Sensei sudah pulih kembali. Di sebuah toko, Sensei membeli sebotol ramuan beracun dan langsung meminumnya. Anete sangat berterima kasih kepada Isa dan merasa berhutang budi. Anete kemudian bertanya apakah ada pahlawan bernama Sachan yang dipanggil di Kuilswaiten. Isa menjawab bahwa tidak ada, lalu balik bertanya mengapa Anete berkelana bersama pahlawan. Bahkan sampai berhenti dari pekerjaannya tanpa memberitahu. Isa sebenarnya mendukung keputusan Anete untuk berhenti bekerja karena pekerjaan itu memang tidak cocok untuknya. Tapi dia penasaran mengapa Anete harus berkelana dengan seorang yang terpanggil. Isa sangat khawatir karena biasanya orang terpanggil atau pahlawan memiliki perilaku yang berbahaya dan bisa membahayakan Anete. Tiba-tiba, muncul orang terpanggil lain bernama Kotaro, yang kelakuannya benar-benar gila. Dia mengajak bersenang-senang karena memiliki kemampuan menggandakan koin emas. Langsung saja dia dipukul. Dan dia pun segera kabur. Ketika Anete mengatakan bahwa Sensei berbeda, Isa menegaskan bahwa semua orang terpanggil itu sama saja, termasuk Sensei yang memiliki aura kehancuran. Isa memperingatkan bahwa jika Anete terus bersamanya, dia juga akan hancur. Anete hanya menjawab bahwa Sensei adalah orang yang telah memberinya cahaya. Lalu, ketika Sensei meminta obat, Anete segera memberikannya. Isa kemudian menyimpulkan bahwa yang sebenarnya rusak bukanlah Sensei, melainkan Anete. Anetto-kun. Ketika ditanya tentang kemampuan apa yang dimiliki oleh Sensei, Anete menjelaskan bahwa Sensei tidak memiliki berkah khusus. Namun, Sensei memiliki jiwa pahlawan yang terlihat ketika dia rela berkorban demi Anete saat Raja Iblis menyerang. Isa merasa bingung, karena menurutnya Raja Iblis seharusnya sudah mati, dibunuh oleh seorang pahlawan yang terpanggil 7 hari yang lalu. Sementara itu, di tempat lain, kita melihat sosok naga yang sedang dikekang oleh seseorang. Di sisi lain, kita juga melihat Waldelia yang sedang memandangi sebuah kastil sambil berkata, "Ayah," kembali ke Anete yang sedang berbicara dengan Tama. Tama merasa heran bagaimana mungkin Raja Iblis sudah dikalahkan. Lalu siapa sebenarnya Waldelia? Anete mengaku tidak tahu, namun dia sangat senang karena Raja Iblis telah dikalahkan. Namun, Tama merasa ada sesuatu yang janggal. Sensei dipanggil ke dunia ini 7 hari yang lalu. Dan Raja Iblis juga dikalahkan 7 hari yang lalu. Jadi, apa alasan sebenarnya Sensei dipanggil ke dunia ini? Tiba-tiba, Sensei mulai mengamuk dan merobek semua kertas yang sudah ia tulis. Ternyata, Sensei frustasi karena kesulitan menuangkan kata-kata untuk menulis cerita tentang pengalamannya di dunia isekai. Akhirnya, dia merasa lebih baik menyerah saja. Anete, yang penasaran, ingin tahu tentang cerita yang sedang ditulis oleh Sensei. Namun, Sensei mengatakan bahwa dia tidak pernah menulis tentang Anete. Sensei kemudian mengungkapkan bahwa Waldelia lebih menginspirasi dan memicu banyak ide dalam dirinya. Dia berdoa agar bisa menemukan momen yang dapat memicu imajinasinya. Anete pun menyarankan agar mereka pergi keluar dan berkeliling kota untuk mencari inspirasi. Sebelum pergi, karena khawatir akan bahaya, Sensei diberi zirah yang kokoh dan mampu memantulkan sihir apapun. Ternyata, zirah itu terlalu besar, dan kedua gadis pun berpamitan untuk pergi berbelanja terlebih dahulu. Tak lama kemudian, Isa datang mendekat dengan tatapan aneh karena Sensei terlihat sangat konyol dalam zirah itu. Kebetulan, Isa ingin mengobrol sedikit. Isa memberitahu bahwa Anete adalah gadis yang naif dan mudah percaya pada siapa saja. Dan dia tidak ingin Anete terus-menerus berada di sekitar orang-orang terpanggil yang penuh kesialan. Intinya, Isa ingin Sensei menjauh dari Anete. Namun, Sensei dengan tenang menolak, beralasan bahwa hanya Anete yang memiliki hak untuk membuat keputusan dan Isa tidak perlu campur tangan, karena Anete bukanlah burung dalam sangkar. Sensei kemudian bertanya, mengapa Isa begitu yakin Anete akan mengalami kesialan jika bersama orang-orang terpanggil. Dengan tegas, Isa menjawab bahwa dia tidak pernah mempercayai orang-orang terpanggil. Tak lama kemudian, kota mulai ramai ketika muncul sosok pahlawan bernama Suzuki bersama Kotaro. Mereka mengumumkan bahwa pahlawan telah mengalahkan Raja Iblis, dan sebagai imbalan, para warga kota harus tunduk di bawah perintah pahlawan
atau orang-orang terpanggil. Para warga jelas menolak keputusan tersebut. Tiba-tiba, Kotaro menunjuk Anete dan mengklaim kepada Suzuki bahwa Anete telah bertindak kasar. Anete sangat bingung karena ia sendiri tidak melakukan apa-apa. Namun Suzuki tetap marah dan berniat menghukum Anete. Ternyata, Suzuki memiliki kemampuan khusus yang dapat menundukkan semua makhluk hidup yang disebut pet. Akibatnya, Anete kehilangan kesadaran dan akan menjadi budak Suzuki. Tama yang marah juga terkena efek kemampuan pet, sehingga sekarang Tama juga menjadi budak Suzuki. Namun, masih ada Isa dan para warga yang menentang tindakan Suzuki dan berencana melawannya. Sayangnya, semuanya segera kacau karena mereka diserang oleh serigala. Isa pun tidak mampu melawan karena Suzuki terlalu kuat. Sambil tertawa, Suzuki menyatakan bahwa dia akan menjadikan kuil sebagai istana kerajaannya dan menghancurkan kota ini sepenuhnya. Sementara itu, Sensei yang berada dalam zirah tidak terpengaruh oleh serangan Tama dan tetap tenang. Tiba-tiba, zirah Sensei berhasil dihancurkan dan helmnya terlempar hingga menyebabkan Tama pingsan. Tama segera dimasukkan ke dalam gentong. Kemudian, Isa terlempar dan menghantam tembok hingga retak. Isa menegaskan bahwa ini adalah bukti bahwa semua orang yang terpanggil cenderung menunjukkan sifat asli mereka, yaitu keserakahan dan kepuasan pribadi. Dia menjelaskan bahwa awalnya Suzuki adalah orang yang pendiam dan penakut. Tetapi ambisi Sensei mulai bangkit dan dia bahkan mencatat serta ingin menemui Suzuki yang dianggapnya menarik. Singkat cerita, Sensei tiba di depan kuil. Isa sangat heran mengapa Sensei terlihat begitu santai. Padahal jelas bahwa Suzuki bukanlah lawan yang setara dengan Sensei yang dianggap lemah tanpa kemampuan. Sensei tiba-tiba mengeluarkan botol racun, dan Isa mulai menyadari bahwa Sensei tidak datang tanpa rencana. Namun, Sensei malah meminum racun itu, membuat Isa semakin khawatir. Dengan tenang, Sensei maju dan membuka pintu. Meskipun Isa sudah menyuruhnya untuk masuk secara diam-diam melalui pintu belakang, Sensei dengan lantang menyatakan bahwa kisah Suzuki akan dijadikan sebuah mahakarya novel, tetapi bukan sebagai kisah heroik. Sebaliknya, itu akan menjadi kisah tentang seseorang yang jatuh akibat keserakahan karena memiliki kekuatan yang lebih. Suzuki merasa sangat terhina dan langsung menyerang dengan bantuan serigala. Bagi Sensei, itu tidak masalah dan dia tetap santai sambil mencatat. Sementara itu, Isa berusaha melindungi Sensei dari serangan serigala, tetapi sayangnya, Isa tidak mampu bertahan dan serangan lanjutan pun dilancarkan. Ternyata, Sensei tidak terlalu kuat seperti yang diperkirakan. Melainkan semua itu berkat Melos yang menggunakan helm yang dapat memantulkan sihir. Kotaro sangat panik karena kehabisan akal. Tetapi Suzuki merasa ini masih mudah karena dia masih memiliki serigala putih. Namun, ketika serigala putih menggigit Sensei, hewan tersebut malah mati karena keracunan. Akibatnya, Suzuki mulai panik karena kehilangan familiarnya. Kotaro yang penakut langsung melarikan diri sambil menangis. Sementara itu, luka Sensei segera diobati oleh Isa dengan menggunakan kemampuan penyembuhan. Ketika terdesak, Suzuki mengeluarkan kartu trufnya, yaitu Anete. Anete diberikan sebuah pisau dengan perintah untuk membunuh Sensei dan bahkan Isa. Dengan tenang, Sensei maju ke depan dan sambil tersenyum tipis. Ia menyatakan bahwa Anete tidak selemah yang Isa kira. Semua keputusan harus dibuat oleh Anete sendiri, dan Isa tidak boleh ikut campur karena Anete bukanlah burung dalam sangkar. Dan benar saja, Anete, yang sangat mencintai Sensei, berusaha menahan tindakannya dan melawan ketidaksadarannya. Di alam bawah sadar, Anete melihat kembali secercah cahaya dari Sensei yang memberikan makna hidup baru baginya. Karena itu, Anete berhasil sadar kembali dan mampu menghapus sihir pet. Isa yang awalnya tidak percaya, akhirnya menyembuhkan luka Anete dan menyadari bahwa semua prasangkanya selama ini salah. Sementara itu, Suzuki sangat frustrasi dan mencoba mengambil pisau untuk membunuh. Namun dihentikan oleh Sensei. Sensei menjelaskan bahwa dia sedang menulis novel, dan dia tidak ingin karakter utama novelnya mati terlalu cepat. Sensei kemudian meminta untuk diceritakan mengenai kisah masa lalu Suzuki. Kita kemudian diberitahu tentang berbagai masalah yang dialami Suzuki di dunia asalnya. Ternyata, Suzuki adalah seseorang yang pemalu dan penakut, sering dibully dan tidak berani melawan. Bahkan merasa frustrasi. Meski sudah beberapa kali mencoba mengakhiri hidupnya, Suzuki tidak pernah memiliki keberanian. Ketika ada seseorang yang menggoda, Suzuki pun tidak berani melawan.
Meskipun sebenarnya dia ingin. Suatu hari, sebuah truk menabrak Suzuki. Dan ia dibawa ke dunia baru yaitu Isekai, di mana ia disambut oleh Isa. Awalnya, Suzuki sangat ketakutan. Tetapi setelah menggunakan kemampuan petnya terhadap para serigala, ia menjadi semakin sombong dan mulai berani melawan musuh yang lebih kuat. Hasilnya, ia berhasil mengalahkan musuhnya. Namun, saat kembali ke kota, Suzuki merasakan tatapan dan perlakuan sinis dari warga. Seolah-olah dunia Isekai ini tidak jauh berbeda dari dunia asalnya. Akibatnya, Suzuki merasa muak dan tidak peduli lagi dengan upaya penyelamatan dunia dari Raja Iblis. Ia merasa tidak layak menjadi pahlawan. Bahkan merasa tidak pantas sebagai penjahat karena ia masih merasa seperti orang yang tidak berguna dan penakut. Mendengar cerita tersebut, Sensei tersenyum puas karena mendapatkan materi untuk sebuah mahakarya yang sangat menarik. Sementara itu, Isa merasa bersalah atas nasib Suzuki. Sensei menjelaskan bahwa novel yang ia tulis sudah selesai, yang menggambarkan seorang pria yang menyedihkan yang berharap bisa menjadi pahlawan. Namun, karena sikap penakutnya, ia tidak bisa menjadi pahlawan maupun penjahat. Sensei menyebut cerita ini sebagai kisah tentang seorang pria yang tidak layak menjadi pahlawan. Bahkan tidak layak berada di dunia Isekai ini. Lalu tiba-tiba, Arigatou, Suzuki-kun. ternyata, Sensei memiliki kemampuan setingkat dewa, yaitu dapat mengembalikan seorang pahlawan ke dunia asalnya. Keberadaan kemampuan tersebut jelas mengejutkan Anete dan Isa. Karena skill itu tiba-tiba muncul dan menghilang dengan cepat. Dengan kata lain, Sensei memiliki kemampuan yang bisa muncul tergantung pada lawannya, terutama terhadap para pahlawan. Isa menyimpulkan bahwa kehadiran Sensei di dunia ini bukan untuk melawan iblis, melainkan untuk menghadapi para pahlawan gila yang terpanggil. Sambil merokok, Sensei mengatakan bahwa mahakaryanya dianggap gagal, dan ia berharap dapat menemukan momen lain yang dapat memicu kreativitasnya dalam menulis. Setelah Suzuki dikirim kembali ke dunia asal, para serigala di kota terbebas dari kemampuan pet dan segera kembali ke wilayah mereka masing-masing. Bahkan Tama juga sudah sadar, tetapi ia marah-marah karena mendapati dirinya berada di dalam gentong. Singkat cerita, saat Sensei siap untuk berangkat, Isa memberikan sebuah peti hitam sebagai hadiah sesuai dengan permintaan Sensei. Sebelum keberangkatan, Isa berbicara dengan Anete. Anete sudah mengetahui bahwa Isa ingin melarangnya. Tetapi ternyata Isa malah mendukung Anete untuk tetap bersama Sensei. Ketika semua siap berangkat, Isa mengakui kesalahannya karena telah memberikan Suzuki berkah dan kekuatan yang berlebihan di dunia ini. Isa juga merasa khawatir tentang nasib Suzuki di dunia asalnya. Apakah dia akan kembali menjadi orang yang malang? Sensei kemudian menjelaskan bahwa meskipun kisahnya di dunia Isekai telah berakhir, kisah sebenarnya masih berlanjut. Apakah kisah tersebut akan menjadi mahakarya atau tidak tergantung pada Suzuki? Sementara itu, kita melihat sekilas kehidupan Suzuki di dunia asalnya. Saat ini, Suzuki sedang melamar pekerjaan di sebuah toko. Selama wawancara, ketika ditanya tentang alasan ia putus sekolah, Suzuki malah teringat kembali pada pengalamannya di dunia Isekai. Si pewawancara memahami bahwa itu adalah sesuatu yang sulit dijelaskan oleh Suzuki, sehingga dia tidak bertanya lebih lanjut. Suzuki dijadwalkan mulai bekerja pagi besok. Inilah awal perjalanan hidup baru bagi Suzuki.